Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat, yang tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Malam ini kami ingin menyampaikan tentang hadis Nabi bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman, artinya perjalanan orang yang beriman. Orang yang dikatakan orang yang beriman jika telah berbaiat atau ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nah, ini nih Mbah Mun, cara mi'raj yang ilmiah dan dikaitkan dengan hadis Nabi tadi, as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Yang dikatakan orang mukmin adalah orang yang sudah berbaiat, yang sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab. Yang ingin dibahas malam hari ini, saya ingin tanyakan sama Munajat, adakah hubungannya mi'raj, cara mi'raj yang ilmiah dengan baiat? Minta tolong dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga bermanfaat buat kita semua, bahwa kembali lagi kita masuk ke dalam dimensi rohani, alam qadim. Monggo Mbah Mun penjelasannya. Terima kasih Bu Nyai, karena ini terminologi yang sangat spesifik. Jadi mungkin alangkah baiknya saya merefer dulu ke surat Al-Isra ayat 1 ya, atau lebih tepatnya peristiwa Mi'raj. Jadi di Al-Isra 1 kan menjelaskan bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj. Tetapi ini kita akan spesifik ke Mi'rajnya. Sebagaimana dulu yang saya pahami itu waktu kecil itu sampai beberapa tahun yang lalu sebelum mengenal ilmu ini. Jadi Mi'raj itu Rasul dari Masjidil Aqsa naik buruk itu sampai Sidratul Muntaha. Namun tentunya ini menjadi amat tidak masuk akal itu ya. Kendaraan jenis apapun nyaris tidak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata di langit biru juga nggak ada apa-apa Bunyai itu. Apalagi Sidratul Muntaha, Ars itu di langit biru nggak ada. Langit biru itu sudah dieksplorasi secara luar biasa dan ketemunya ya hanya galaksi-galaksi. Hanya yang menarik begitu kami masuk ke Thariqat ini, yaitu Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang intinya adalah sebuah Thariqat arwahi yang tentunya banyak mengeksplorasi dari sisi ruhaniyah. Dan di sini kami dipahamkan itu Bu Nyai, bahwa ternyata Mi'raj itu pun artinya tangga atau alat untuk menaiki. Nah, ini menjadi amat kompatibel dengan pemahaman Mi'raj itu kalau dikaitkan dengan ilmu ruhani. Jadi di dalam ilmu ruhani atau di Thariqat kita ini dikenal dengan istilah Mi'raj atau naik tangga atau naik dimensi melalui serangkaian ritual, serangkaian peristiwa yang biasa disebut dengan istilahnya adalah kuantum. Jadi alhamdulillah di Thariqat kita juga istilah-istilahnya itu sangat ilmiah itu. Jadi kuantum sendiri kalau menurut terminologi fisika itu adalah sebuah partikel subatomik yang sangat-sangat kecil. Dan di sana hukum-hukum fisikanya itu berbeda dengan hukum fisika pada umumnya. Sehingga kami memahami bahwa mi'rajnya Rasul itu pun adalah
sebuah peristiwa rohani, yaitu naiknya dimensi kerohanian Rasulullah untuk mencapai tangga yang tertinggi. Kemudian menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nyai, bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa peristiwa Mi'raj itu bukan sebuah peristiwa yang hanya bisa dialami oleh Rasul Muhammad, tetapi ini adalah sebuah peristiwa yang bisa dialami oleh semua orang ketika memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana hadis tadi, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Tentu pertanyaannya adalah sholat yang seperti apa? Kalau bahasa sederhananya yang khusyuk itu, hanya khusyuknya juga seperti apa? Nah, ini yang menjadi menarik ini Bunyai. Syarat untuk menaiki tangga-tangga Mi'raj itu atau tangga-tangga kuantum itu, memang yang utama harus kita sudah teraktivasi ruhaniyah kita, yaitu yang kita kenal dengan bai'at. Bai'at adalah sebuah proses aktivasi ruhani, ditanamkannya nur iman dan nur kitab dalam diri kita, sehingga ruhani kita teraktivasi potensi nur iman dan nur kitabnya. Nah, ketika kita sudah teraktivasi dan kita melakukan serangkaian aktivitas ibadah, mulai dari zikrullah, kemudian suluk, ubudiyah, dan seterusnya. Dan hal yang paling memungkinkan terjadinya Mi'raj adalah ketika bersuluk, karena ketika bersuluk seluruh potensi energi kita itu tersalurkan ke dalam ruhaniyah kita. Jadi singkat cerita, Mi'raj itu adalah peristiwa ruhani, naiknya dimensi kesadaran ruhani tangga demi tangga. Ini mungkin sulit ya dipahami oleh yang bukan pelaku tarekat. Mungkin dapat saya jelaskan begini Bunyai, bahwa manusia kan terdiri dari dua unsur utama, jasmani dan ruhani. Namun kalau kita urai lebih detail lagi, jasmani sendiri ada dua komponen utama, yaitu jasad kasar dan jasad halus. Nah, ketika ini kita pahami lagi lebih jauh lagi, ternyata jasad manusia juga berdimensi-dimensi. Jasad kasar itu dimensinya paling rendah, kemudian jasad halus di atasnya, dan ruhani adalah dimensi yang tertinggi. Dan hukumnya, dimensi yang tertinggi itu mengontrol dimensi yang di bawahnya. Nah, ketika seseorang sudah dibaiat, itu sesungguhnya dia ruhaniyahnya sudah terbuka, Bunyai, sudah aktif. Untuk bisa naik dimensi, maka ada treatment selanjutnya, yaitu berupa zikrullah, dan lebih tepatnya lagi adalah melalui suluk. Pada saat suluk itulah seseorang bisa naik dimensi kesadaran ruhaniyahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun ini karena itu adalah af'alnya ruhani, kita juga tidak bisa membaca secara nyata, apalagi kalau pembacanya adalah akal rasional. Itu adalah peristiwa ruhani, sehingga yang bisa membacanya pun ruhaniyah juga. Hanya di alam dunia ini bisa kita pahami, bisa kita lihat. Misalnya kita yang semula seorang yang pemarah, pendendam, itu ketika kita naik dimensi, maka sifat-sifat itu akan hilang. Hanya memang tidak sedramatis yang Rasulullah alami. Rasulullah itu naik dimensi, 7 dimensi dalam satu malam. Itu yang membedakan Rasulullah dengan kita sebagai orang awam. Mungkin sebagai awalnya demikian dulu Bunyai. Baik, Mbah Mun. Jadi tadi sudah dijelaskan artinya mi'rajnya seorang mukmin adalah perjalanan menaiki tangga demi tangga seorang mukmin atau seorang yang beriman.
Dikatakan orang yang beriman tadi disampaikan bahwa orang tersebut sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab melalui proses baiat. Nah, inilah menggandeng sifat mutlak. Ketika kita sudah ditanamkan alatnya, maka kita bisa menggandeng faktor mutlak, yaitu nur Allah yang bisa menembus alam akhirat dan menuju tangga demi tangga dalam menjalankan mi'raj. Jadi ketika kita sholat, maka kita harus menggandeng faktor mutlaknya Allah dengan metodologi yang sudah disyaratkan. Jadi metodologi yang pertama tadi adalah baiat, kemudian ada sistem yang sudah berjalan, Zikrullah. termasuk zikrullah dan suluk, kemudian berbakti, berabdi dengan visi misi ketuhanannya, sehingga tangga demi tangga bisa dilalui dengan selalu menggandeng faktor mutlak yang dimensinya akan terus naik ketika sistem itu dijalankan dengan baik. Artinya demikian ya Mbah Munajat tadi ya. Yeah. Sehingga bisa mi'raj. Karena ini adalah ilmu khusus ya saudara sekalian. Ilmu khusus bukan ilmu umum. Contohnya kenapa dikatakan ilmu khusus? Karena ini memang kalau kita pakai ilmu khusus, tadi kita melewati, karena kita alam zahir, kita hidup di dunia menuju alam akhirat, pastilah kita harus dipisahkan dengan kematian. Secara umum ketika kita masuk ke akhirat harus melalui kematian, yang Munajat ya. Yeah. Tetapi ilmu khusus ini kita melewati ihdinas siratal mustaqim melalui alat-alat tadi, melalui sistem metodologi yang tadi sudah kami sebutkan. Jadi ada wasilahnya, ada sistem, ada baiatnya untuk mencapai wasilah, kemudian menggandeng faktor mutlak dengan bimbingan guru rohani atau wali yang mursyida, kemudian kita bisa akan melewati jembatan ihdinas siratal mustaqim karena melalui dimensi akhirat tadi. Menggandeng faktor mutlak kita masuk ke dalam dimensi rohani, masuk ke akhirat melalui sistem tersebut. Kalau kita tidak melalui jalan khusus atau ilmu khusus ini, begitu kita masuk akhirat kita harus melewati kematian yang full mati, jasad dan mati semuanya. Ketika kita mati tetapi kita belum mengenal atau menggandeng faktor mutlak, belum ditanamkan nur iman dan nur kitab, maka mati kita tidak terbangun kembali. Sementara ruh kita belum tahu, gitu ya Mbak Munajat ya. Jadi yang ada nanti yang disampaikan di dalam Al-Quran, sumum bukmun omyum fahum la yarji'un ya, matamu buta, mulutmu bisu, telingamu tuli. Jadi itu tidak bisa minta tolong sama siapapun gitu. Alam akhirat yang dialami, itulah kita tidak bisa kembali. Berdasarkan pengalaman dan laku yang kami alami, kami mengajak seluruh umat beragama, yuk kita lewati akhirat selagi kita masih hidup dengan bimbingan guru. Mumpung kita masih kembali lagi ketika kita melewati ihdinas siratal mustaqim, tolonglah kita hidup kembali, kita masuk ke alam dunia lagi. Gitu. Ini luar biasa. Laku kita yang kita lakukan itu betul apa yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah laku diri kita. Jadi kita tidak bisu, kita tidak tuli, kita tidak budek karena kita sudah belajar pada saat kita di dunia menembus alam akhirat. Yang sudah disampaikan tadi juga as-sholatu mi'rajul mu'minin, salah satunya itu juga itu betul itu. Jadi tembus akhirat itu pada saat kita di dunia. Barangkali itu mungkin ada kejelasan lain yang lebih, pembahasannya lebih detail ya Mbah Munajat ya, karena saya biasanya paling simpel apa yang saya rasakan itu saya sampaikan gitu. Tapi untuk tahap penjelasannya saya kira saya kurang maksimal ya, mohon dilengkapi Mbah Mun. Mungkin ini terkait proses mi'raj tadi itu ya yang perlu dijelaskan. Jadi untuk menembus alam akhirat, sesungguhnya biar tidak terlalu bombastis,
untuk memahami kesadaran akhirat itu harus melalui kesadaran rohani kita. Sesungguhnya hanya itu saja ininya. Jadi biar tidak terlalu bombastis itu. Karena menurut pemahaman di tasawuf, dunia dan akhirat itu berjalan secara paralel, secara bersamaan. Bahkan akhirat itu mendahulunya, karena akhirat itu qadim, sedangkan dunia itu baru. Adapun tekniknya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nyai, hanya secara prakteknya jadi begini. Ketika kita melakukan sebuah ritual, itu kita harus sampai kepada titik tertinggi di alam realitas ini. Misalnya yang termasuk alam realitas di dalam diri kita kan yang pertama akal. Jadi akal itu sampai mentok, istilahnya akal rasional kita sudah tidak mampu lagi berpikir, atau dalam bahasa ilmiahnya sudah melampaui batas logika. Nah itu sampai di situ, harus sampai seperti itu. Atau bisa juga kesadaran emosional kita. Rasa emosional bisa dalam rasa sedih, rasa galau dan sebagainya sampai mentok itu. Atau bisa juga itu peristiwa itu dialami oleh jasad. Misalnya jasad kita merasakan sakit luar biasa sampai melampaui batas sakit. Nah itulah syarat untuk kita masuk ke dalam alam rohani. Nah tentunya ini pun harus mendapat bimbingan dari guru mursyid. Karena hati-hati ketika kita memasuki alam tersebut, kita bisa juga istilahnya masuk ke alam metafisik, tetapi bukan metafisik yang ultra atau metafisik yang di atas alam kesadaran, tetapi justru kita terbalik masuk metafisik infra, yaitu alam di bawah sadar. Nah itu hati-hati nih pelaku pemain kebatinan, ini hati-hati. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Nyai. Ketika diri kita, nafs kita itu berada di dalam ordinat 0,00 atau ordinat gelombang mutlak, atau sudah tidak ada lagi hasrat, keinginan, preferensi di dalam diri kita, kita sudah benar-benar pasrah setotal-totalnya, bahwa kita sudah dalam ilmu tasawuf biasa dikenal memfanakan diri kita, bahwa kita sudah nggak ada, kita sudah serahkan. Itulah yang namanya proses mi'raj, itulah yang namanya naik dimensi kesadaran, karena yang ada di sana itu kesadaran ruhani. Berbeda dengan ketika kita turun dimensi, Bunyai. Turun dimensi itu seolah-olah sama itu kesadaran, bukan alam rasional, tetapi di sana masih ada hasrat, ada keinginan, ada nafsu. Itu saja yang membedakan. Jadi mungkin teknisnya seperti itu, Bunyai, saya kira cukup ya. Ya, jadi demikian yang bisa kami sampaikan tadi, bagaimana kita bisa mi'raj yang secara ilmiah ya, step by stepnya sudah kami sampaikan, dan besar harapan kami semua bisa mengalami atau bisa melakukan apa yang sudah dilakukan Rasulullah di dalam cerita-cerita atau di dalam tafsir-tafsir Al-Quran yang kita pelajari. Itu bukanlah hanya cerita, tapi itu memang yang harus kita lakukan. Dan memang mohon maaf karena kami mungkin mengalami, tetapi dalam menceritakannya, menyampaikannya mungkin kurang bisa dipahami, bahwa laku kami untuk menceritakan itu berharap untuk saudara-saudara juga bisa melakukan ini, sehingga bisa menceritakan, sehingga bisa menikmati perjalanan mi'raj kita. Baiklah, demikian pembahasan mi'raj yang ilmiah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua dan pemirsa.
Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.